Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan kali ini, baiklah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kesehatan sehingga kita bisa mengikuti kegiatan kali ini dengan baik dan hikmat. Sebelum memulai kepada pokok pembahasan, baiklah kami sebagai kelompok 1 akan memperkenalkan diri dan tugasnya masing-masing. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Alexander. Di sini saya bertugas sebagai moderator sekaligus pemateri 1. Untuk yang kedua, ada Ana Absari Cesaria sebagai pemateri kedua, dan ada Aufa Anesta Wiansyah sebagai pemateri ketiga. Ada Barika Nashwa Amanda sebagai pemateri keempat, dan yang terakhir ada Berliana Putri sebagai pemateri kelima. Dari kelompok 1, di sini kami membahas tentang pokok-pokok kaidah Islam yang terbagi menjadi 4 subbab, 4 materi. Saya akan membacakan subbab-subbab tersebut sebelum akan dijelaskan oleh para pemateri dari kelompok kami. Untuk yang pertama, ada eksistensi Tuhan dan fitrah manusia untuk beragama. Untuk submateri kedua, ada konsep tauhid dan syirik dalam ajaran Islam. Untuk submateri ketiga, ada karakter kaidah Islam. Dan untuk materi yang terakhir ada perbandingan agama-agama samawi. Baik, kita akan lanjutkan untuk pembahasan materi. Untuk materi pertama, untuk materi yang pertama yaitu tentang eksistensi Tuhan dan fitrah manusia untuk beragama. Sebelum itu kita harus memahami apa sih itu eksistensi. Eksistensi merupakan segala sesuatu yang dialami dan menekankan bahwa sesuatu itu ada. Seperti halnya eksistensi Tuhan tersebut. Kita mempercayai bahwa Tuhan itu ada, Allah Subhanahu wa taala itu nyata, itu ada. Tapi masih ada beberapa orang yang menyangkal hal tersebut. Masih ada yang tidak percaya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena dia masih belum menanamkan kepercayaan dirinya terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Kita bisa mencontohkan eksistensi Tuhan sendiri itu seperti jika kamu memiliki orang tua yang berada di rumah, sedangkan kamu berada di luar rumah, di sekolah. Apakah kamu bisa melihat orang tua itu secara langsung? Tentu saja tidak. Seperti itulah keterbatasan manusia. Manusia tidak bisa melihat keberadaan Allah Subhanahu wa taala bukan karena tidak ada, tapi karena keterbatasan manusia yang terhalang sehingga tidak bisa melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Pemahaman eksistensi Tuhan memang merupakan pencarian yang rumit, yang tidak pernah final atau tidak pernah berakhir. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai manusia untuk mengenalnya dan menyembahnya, dan tidak pernah untuk mempersekutukannya. Jadi kita harus mempercayai bahwa keberadaannya memang ada dan nyata sebagai kita umat Islam. Lanjut untuk pembahasan fitrah. Fitrah sendiri berasal dari kata fatra yang berarti membelah, merobek, tumbuh. Atau kata lainnya, fitrah memiliki sifat atau pembawaan luhur sejak lahir. Seseorang sejak lahir sudah ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keimanannya, keislamannya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Menurut Ibnu Taimiyah, fitrah beragama disebut sebagai fitrah muzalah, fitrah yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala sebagai acuan dan bimbingan hidup bagi manusia. Oleh karena itu, seruan untuk beragama selalu dikaitkan dengan fitrah. Oleh karena itu, seruan untuk beragama selalu dikaitkan dengan fitrah penciptaan manusia, seperti yang dicermati beberapa surat Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-Luqman ayat 30, Quran Surat Al-An'am ayat
ayat 76 sampai 79 dan Quran surat Al-A'raf. Masih banyak lagi beberapa contoh surat yang menjelaskan tentang fitrah manusia itu sendiri. Dapat disimpulkan bahwa nilai agama tidak mungkin bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Penegasan fitrah manusia yang sedari awal dikonsepkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi individu yang beriman dan bertauhid. Dari sejak lahir, fitrah itu sudah ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap makhluknya agar selalu memiliki jalan yang benar dan selalu menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsep tauhid dan syirik dalam ajaran Islam. Ada dua konsep penting dalam pokok ajaran Islam yang perlu diperhatikan, yaitu satu, tauhid. Tauhid diambil dari kata wahada yuwahidu tauhidan, yang berarti mengesahkan. Satu kata dengan kata wahid yang berarti satu atau ahad yang berarti esa. Dalam ajaran Islam, tauhid berarti keyakinan akan keesaan Allah. Kalimat tauhid adalah la ilaha illallah yang berarti tiada Tuhan selain Allah. Seperti yang dinyatakan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 163. Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tauhid merupakan inti ajaran Islam yang merupakan pesan semua nabi sejak Adam sampai Nabi Muhammad. Ada pun jenis tauhid ada tiga, yaitu satu, tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah berarti beriman bahwa hanya Allah satu-satunya Rabb yang memiliki, menciptakan, mengatur, memberi rezeki, dan menjaga seluruh alam semesta. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah Quran surat Al-A'raf ayat 154. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah. Yang kedua, tauhid uluhiyah, yaitu pengesaan Allah Subhanahu wa taala dalam segala macam ibadah yang kita lakukan. Allah berfirman dalam Quran surat Luqman ayat 30, yaitu demikian, karena sesungguhnya Allah Dialah yang hak dan sesungguhnya yang mereka seru selain Allah adalah batil. Dan yang terakhir adalah tauhid asma wa sifat, yang berarti pengesaan Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifat yang menjadi miliknya. Hal ini ditegaskan Allah dalam firman-Nya Asy-Syura ayat 11. Tidak ada sesuatu yang serupa dengannya dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Berikut contoh perilaku yang masuk kategori syirik asghar atau syirik kecil. 1. Bersumpah atas nama selain Allah. 2. Berkorban untuk selain Allah. 3. Sihir. Sihir itu adalah semacam cara penipuan atau pengelabuhan yang dilakukan dengan cara menjampi. Dalam sebuah hadis dinyatakan, siapa yang membuat simpul kemudian ia menipunya, maka sungguh ia telah menyihir. Siapa yang menyihir, sungguh ia telah berbuat syirik. Hadis riwayat An-Nasa'i. Dan 4. Ramalan. Ramalan adalah asumsi melihat rahasia-rahasia masa depan berupa kejadian umum atau khusus. Perbuatan ini termasuk salah satu contoh dari sihir. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mempelajari salah satu cabang dari perbintangan, maka ia mempelajari sihir. Hadis riwayat Abu Daud. Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa sihir juga
Ramalan juga termasuk dari sihir, dan sihir itu adalah syirik, yaitu menyekutukan Allah. Karakteristik akidah Islam. Yang pertama, agama fitrah. Agama Islam diturunkan oleh Allah untuk kepentingan dan kebahagiaan manusia. Siapapun yang mengamalkan Islam dengan ketaatan, kepasrahan, dan ketulusan, niscaya akan menemukan kedamaian dan memperoleh kemuliaan. Tidak sedikit pun ajaran Islam yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, serta tidak pula membebani dan memberatkan manusia. Yang kedua yaitu Islam bersifat universal. Pertemuan ajaran Islam dengan tradisi dan budaya sekitarnya tidaklah dilakukan dengan konfrontasi, namun dengan jalan akomodasi kreatif. Pengetahuan yang dikembangkan dalam ajaran Islam pun merupakan serapan dari warisan intelektual peradaban sebelumnya. Kemudian peradaban itu disajikan kembali menjadi warisan dunia yang memberi manfaat bagi seluruh umat. Yang ketiga yaitu menyempurnakan agama terdahulu. Sebelum Islam datang telah ada banyak agama di dunia ini, baik agama langit yaitu samawi dan agama bumi yaitu ardi. Namun agama-agama tersebut memiliki berbagai keterbatasan. Keterbatasan yang pertama yaitu agama-agama yang ada sebelum Islam hanya diperuntukkan untuk kaum tertentu. Misalnya agama Yahudi dan agama Nasrani yang hanya diperuntukkan untuk kaum Bani Israel. Yang kedua yaitu ajaran-ajaran Tuhan yang ada sebelum Islam sudah dan rentan dipalsukan oleh para tokoh pemuka agama-agama itu. Misalnya pada kitab Taurat yaitu Perjanjian Lama dan kitab Injil yaitu Perjanjian Baru. Saat ini tidak ada yang asli karena sudah memiliki ada beberapa perubahan yang dilakukan oleh para pemuka agama terdahulu tersebut. Yang keempat yaitu melanjutkan tradisi Tauhid. Tauhid adalah urat nadi dalam tujuan utama agama Islam. Konsep Islam sebagai agama Tauhid merupakan mata rantai ajaran sepanjang sejarah manusia, dari para nabi dan rasul, mulai dari Nabi Adam, Nuh, Ibrahim sampai Nabi Muhammad SAW, sebagaimana difirmankan oleh Allah pada surat Al-Anbiya ayat ke-25. Yang kelima yaitu mendorong kemajuan. Kemajuan peradaban manusia akan terwujud apabila manusia mampu memanfaatkan potensi akalnya dengan baik. Misi Tauhid adalah membebaskan manusia dari mitos, tahayul, dan penggambaan dari ciptaan Allah. Alam dengan segala isinya diciptakan untuk dimanfaatkan, bukan untuk disakralkan oleh manusia. Tidak sedikit ayat Al-Quran yang menentang manusia untuk menggunakan akal pikir. Islam mengajarkan bahwa hukum-hukum Allah, sunnatullah dalam kehidupan ada dua macam, yaitu tertulis, kauliyah, dan hukum yang diwajibkan, yaitu hukum yang diwajibkan kepada Nabi yang tidak tertulis, kauliyah. Manusia dalam pandangan Islam merupakan makhluk yang bebas menentukan kehidupannya. Allah telah mengaturkan potensi kebaikan dan kejelekan dalam diri manusia. Perbandingan agama-agama samawi. Yang pertama ada agama Yahudi. Ajaran ini beranggapan bahwa baginya Tuhan adalah satu, tidak ada Tuhan selain Dia. Kepercayaan ini disebarkan oleh Nabi Musa yang mana ia melanjutkan ajaran Nabi Ibrahim, yakni monoteistik. Monoteisme Yahudi adalah monoteisme transenden dan etis. Maksud dari monoteisme transenden dan etis adalah Tuhan itu satu dan transenden atau begitu jauh dan mustahil dipahami manusia, tetapi ia berhubungan etis dengan manusia. Yang kedua ada agama Kristen. Istilah Kristen atau Kristenitas berasal dari kata Yunani Kristos sebagai terjemahan istilah Ibrani Mesias. Penganut agama Kristen percaya dan mengikuti Yesus Kristus. Yesus meneruskan ajaran monoteisme murni. Dikatakan demikian karena saat seorang ahli Taurat menanyakan hukum yang paling utama kepada Yesus, Yesus menjawab dengan kalimat Shema Yahudi seperti yang diucapkan oleh Nabi Musa. Namun seiring perkembangan berikutnya, Kristen lebih mementingkan doktrin Trinitas daripada ajaran Tauhid. Yang terakhir ada agama Islam. Islam dibawa dan disebarkan oleh Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi Muhammad merupakan nabi terakhir atau sebagai penutup dari nabi-nabi. Sebagaimana Yahudi, Islam sangat menekankan keesaan Tuhan dan hubungan langsung manusia dengan Tuhan. Baik agama Islam
Yahudi, dan Kristen, ketiganya memiliki perbedaan konsep Tuhan dan manusia. Yahudi memiliki penekanan konsep bahwa Tuhan adalah sumber hukum dan hakim bangsanya. Sementara manusia lebih dipandang sebagai kolektivitas dan masyarakat sebagai individu-individu. Agama Yahudi lebih menekankan pada aspek kemasyarakatan, hukum, dan keadilan. Sedangkan Kristen memiliki konsep bahwa Tuhan adalah sumber kasih yang mencintai hamba dan putranya, yang mana agama Kristen menekankan aspek spiritual, kebaktian, dan kecintaan dari setiap individu. Perbedaan keduanya ialah Yahudi menekankan pada aspek eksoteris atau lahiriah, sedangkan Kristen memberikan penekanan pada aspek esoteris atau batiniah. Menurut Islam, Tuhan adalah Maha Kuasa, Sang Penghukum, Hakim yang adil, dan sekaligus Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, dan Maha Pemaaf. Jadi, Islam lebih menekankan pada aspek kesatuan dan keharmonisan antara kehidupan sosial dan individual. Dengan hal ini, berbeda dengan Yahudi dan Kristen, Islam justru menggabungkan antara eksoterisme dan esoterisme yang mampu menyeimbangkan keduanya menjadi sebuah keseimbangan yang sempurna dan saling melengkapi. Kesimpulan yang terakhir untuk mengenai tentang akidah. Jadi kesimpulan dari materi kali ini, yaitu akidah Islam adalah prinsip utama dalam pemikiran Islami, dapat membina setiap individu muslim sehingga memandang alam semesta dan kehidupan dengan kacamata tauhid, dan melahirkan konotasi-konotasi valid baginya yang merefleksikan perspektif Islam mengenai berbagai dimensi kehidupan serta menumbuhkan perasaan-perasaan yang murni dalam dirinya. Atas dasar ini, akidah mencerminkan sebuah unsur kekuatan yang mampu menciptakan mukjizat dan merealisasikan kemenangan-kemenangan besar di zaman permulaan Islam. Sekian pembahasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.